Selamat siang Pak Rizky. Oke, perkenalkan saya Fajar Dias Paruto dengan NPM 24064 84901. Eh, Sebelumnya mohon maaf Pak, saya lagi agak sakit. Terus saya di sini mau yang ngerjain tugas video yang pertama kan sudah jelaskan proses melakukan erosi, transportasi, dan sedimentasi pada pembentukan batuan sedimen sedimentasi plastik. Baik, jadi pelapukan sendiri itu proses di mana batuan induk itu dia mengalami disintegrasi, dekomposisi, terus dipecah menjadi fragmen kecil akibat akibat pengaruh fisik dan kimia. Contohnya kayak ini eh, pelapukan fisik, dari air terkumpul di batu, terus dia ngeretakin batunya, terus batunya pecah. Eh, Kemudian ini contoh dunia di dunia asli, kalau karena yang bawah nggak terlalu kena 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 pelapukan lah, karena agen pelapukannya sendiri pasti kena atasnya duluan itu Pak. Heeh. Kemudian ada erosi. Hmm, heeh. Erosi ini jadi tadi material-material yang udah disintegrasi karena pelapukan itu ini bukan dibawa sih, apa ya, hmm, pemindahan pemindahan material oleh agen agen erosi itu ada air, angin, dan es. Air, angin, dan es. Misalnya di sini, di gambar yang kanan Pak, di sana, em, maaf Pak, di gambar yang kiri, yang B ini kan, dia longsor mungkin aja karena agen angin yang kencang banget, akhirnya mereka turun gitu Pak. Jadi pelapukan itu tadi ngancurin jadi fragmen lebih kecil, erosi itu pemindahan materialnya, materialnya. Kemudian ada transportasi. Transportasi itu pergerakan material yang tererosi menuju lokasi pengendapan. Kalau tadi pemindahan materialnya erosi itu nggak terlalu jauh. Kalau di, di tempat situ aja gitu. Kalau transportasi itu kayak misalnya erosinya di gunung, nanti ditransportasi ke sungai atau ke apa. Nah, jadi ya sungai itu sebagai media gitu Pak, menuju nanti lokasi pengendapannya. Terus kemudian ada sedimentasi. Sedimentasi itu tadi, sedimentasi itu udah nyampe di pengendapan, di tempat lokasi pengendapannya. Jadi sedimentasi itu pengendapan material yang tertransportasi ketika energi transportasi menurun seperti di dasar sungai, danau, atau laut. Itu kalau contohnya di sini nih, di Grand Canyon di Amerika. Ini ada sedimen layer, kayak ini batuannya sama nih. Ini numpuk, terus batuan atasnya beda karena ini materialnya udah mengendap, udah kompaksi, gitu. Mm-mm. Nah, itu jadi eh, lakukan itu ngancurin batunya, erosi itu ngebawa batunya, transportasi ngebawa batunya jauh lebih lagi ke sungai, bukan ke sungai, ke lokasi pengendapan. Sedimentasi itu ketika harga transportasinya menurun dan batuannya akhirnya mengalami kompaksi, de kemarin tuh diagenesis kalau nggak salah lupa. Nah, terus em, akhirnya terjadi batuan sedimen gitu loh, karena ya kompaksi. Eh, Terus tadi pertanyaan kedua di Mr. Tims itu ada perbedaannya pelapukan fisika sama pelapukan kimia. Nah, kalau pelapukan fisika sendiri itu melibatkan pemecahan batuan tanpa perubahan komposisi kimia di dalamnya. Kayak misalnya ini di foto ini, pelapukan fisika kan eh, memecahkan batu karena akhirnya air, tapi nggak ada perubahan posisi kimia di dalamnya teh. Eh, Terus kalau bedanya pelapukan kimia melibatkan reaksi kimia yang mengubah
hmm, struktur kimia di dalamnya gitu loh. Mm-mm. Bisa apa, melibatkan perubahan komposisi mineral. Mm-mm. Kayak ada ada contoh-contoh prosesnya, ada pelarutan, oksidasi, atau hidrolisis yang tadinya mineralnya apa, jadinya mineral baru atau dilarutin. Misalnya ini kan tadi batuannya kena air hujan dengan kandungan asam karbonat. Terus karena karena gara-gara asam karbonat ini dia hancur terus jadi lapuk, kemudian luruh bersama air, dan pada batuan yang lebih kerasnya dia membentuk rongga-rongga. Nah, kemudian ini ada contoh pastinya ya, serifikasi ini publikasi ilmiah dan colorization. Hmm, misalnya ada contoh di yang A dan B, Pak. A dan B seritisasi itu yang saya cari itu perubahan feldspar dari feldspar menjadi serisit dari mika halus akibat interaksi dengan fluida hidrotermal. Nah, ini contoh pelapukan kimia yang tadinya feldspar jadinya mika mika halus serisit. Terus kemudian yang di B misalnya ini chlorization, itu perubahan biotit, piroksin atau amfibol menjadi klorid. Akibat fluida fluida hidrotermal. Itu dua ini masuknya proses melakukan kimia. Kemudian di MS Team pertanyaan ketiga itu faktor-faktor yang sebentar, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bentuk butir, ukuran butir, dan sortasi pada batuan silikastik. Jadi, hmm, yang pertama itu ada energi transportasi. Energi media transportasinya ini seperti arus air atau arus anginnya mempengaruhi ukuran butir yang diangkut. Jadi kalau energinya makin besar, yang diangkut juga, yang butiran yang bisa diangkut juga lebih besar. Terus yang kedua ada jarak transportasi. Jarak transportasi semakin jauh material itu terus transportasi, semakin halus dan membulat butirannya karena abrasi. Mm-mm. Dari air, kayak dari air, jadi makin bulat butirannya. Mm. Karena jauh gitu, misalnya dari lake terus sampai delta kan panjang jalannya gitu, Pak. Mm-mm. Terus ada lingkungan pengendapan, kondisi lingkungan saat pengendapan itu kayak gimana, seperti pas kita lagi di danau gitu, bukan lagi danau, kayak di sungai, apakah arusnya hanya tenang atau deras gitu, itu mempengaruhi sortasi dan bentuk butir. Kemudian ada, ya itu sih Pak. Pertama, energi transportasi, kedua jaraknya, ketiga lingkungan pengendapannya. Itu semuanya nanti mempengaruhi bentuk butirnya kayak apa, bentuk butir, bentuk butirnya nanti lebih bulat atau apa, nanti ada angular rounded gitu Pak. Hmm. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya tuh karakteristik dan klasifikasi batuan sedimen siliklastik. Terus yang ditanya pertama komponen utamanya apa? Yang pertama ada klastiknya. Kalau di foto ini itu tuh kayaknya kuarsa feldspar itu sebagai sebagai butiran klastiknya. Kemudian ada matriks. Matriks itu material halus yang mengisi ruang antar butiran plastik ini gitu. Hmm, kemudian ada semen. Semen ini dia yang mengikat
butiran, yang mengikat butiran dan matriks menjadi batuan padat. Semen contohnya kalsit, silika. Ya, jadi kalsit, ya butiran kalsit itu yang gede-gede, matriks itu versi kecilnya, kemudian semen itu yang jadi lem buat jadi batuan sedimen silisikas. Eh, Kemudian ada klasifikasi batuan silicium plastik berdasarkan ukuran butir dan contohnya. Oke, pertama ada ini klasifikasinya, diagram klasifikasinya terdiri dari gimana cara bedainnya Pak? Jadi terdiri kalau di sini kelihatan ada konglomerat atau breksi. Konglomerat atau breksi berarti dia terdiri dari butiran yang berukurannya lebih dari 2 mm. Eh, lebih dari 2 mm. Kemudian ada sandstone. Sandstone ini butirannya terdiri dari 1 0,625 sampai 2 mm. Kemudian seterusnya ada siltstone. Siltstone batu lanau. Batu lanau itu dari 0,0039 mm ke 0,0625 mm. Jadi kita eh, klasifikasinya itu berdasarkan ukuran butirnya. Baru nanti dimasukin ke batuan apa. Kemudian ada claystone, batu batu lempung itu di bawah di bawah 0,0039 mm butirannya. Hmm. Kemudian kalau perbedaan antara antara batu pasir, batu lanau dan batu lempung sendiri, ya kita pakai ini aja gitu kan. Batu pasir itu butirannya paling besar, terus batu lanau kemudian kedua, terus batu batu lempung urutannya ketiga paling kecil butirannya. Dan misalnya dari tekstur dan permeabilitasnya, seingat aku, batu pasir itu dia biasanya lebih berpori dan permeabel dibandingkan batu lanau dan batu lempung. Kemudian yang terakhir klasifikasi yang digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan batuan sedimen silisik plastik. Nah, pertama tuh ada pertama klasifikasi yang digunakan ya klasifikasi ini, klasifikasi Wentworth kalau nggak salah. Sekarang ini klasifikasi dari Petty John. eh, Bagaimana cara kerjanya klasifikasi ini? Pertama kita lihat dulu persenan matriks di batuan tersebut berapa. Misalnya persenan matriksnya 10%, berarti dia masuknya ke arenit, bagian arenit, eh, arenit dan isinya isinya isi di dalam batu ini ya. Misalnya jika kuarsanya 98% berarti disebutnya quartz arenit. Jika kalau komposisi utamanya quartz arenit terus rock fragmentsnya sama-sama 50% berarti dibilang litik arenit. Kemudian feldspar juga sama. Kalau misalnya kuarsa dan feldsparnya banyak 50-50% bakal disebut arkosik arenit. Nah, kemudian jika kalau matriksnya lebih dari 15% sampai 50% disebutnya weki. Kalau di weki ini kalau kuarsa sama rock fragmentsnya yang mendominan disebutnya litik gray weki dan lanjut lanjut ke mudstone-nya berarti mudstone-nya sama tapi matriksnya harus lebih dari 75%. Kemudian kemudian ini karena dari diagram hmm, how it works-nya itu misalnya kita punya mud dan gravel sama-sama 50%. Kemudian kita nanti ada garis garis misalnya mud 100-nya itu di tulisan mud, nolnya itu di bagian sini, bagian kanan. Kemudian karena 50% jadi kira-kira segitiganya tuh kebalik gitu. Ini 0, 50%-nya di sini, di garis sini. Ini kan 50%-nya di garis sini, kemudian konglomeratnya juga 50%.
Hmm, kira-kira di sekitar sini, sekitar sini. Jadi ada garis seperti satu ke sini dan satu garis seperti ini. Nah, ketemunya kalau dia diambil titik temunya berarti di sekitaran sini yang berarti dia masuk ke madi konglomerat. Itu contohnya seperti itu. Kemudian setelah ini ya saya menentukan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.